Seperti diketahui, Indonesia sudah menjadi produsen minyak sawit nomor 1 di dunia sejak 2006, menyalip posisi yang selama bertahun-tahun sudah ditempati oleh Malaysia. Produksi sawit Indonesia mencapai 43,5 juta ton dengan jumlah pertumbuhan rata-rata 3,61% per tahun. Saat ini, Indonesia dan Malaysia menjadi penyumbang sekitar 90% produksi kelapa sawit di dunia. Hal ini membuat minyak kelapa sawit mentah atau CPO menjadi penyumbang devisa ekspor terbesar bagi Indonesia. Tentunya ini sebuah fakta yang sangat membagongkan. Namun, fakta mengejutkan di balik pernyataan tersebut adalah bahwa tumbuhan kelapa sawit ternyata bukan berasal dari Indonesia maupun Malaysia, tetapi berasal dari Afrika. Mau tahu seperti apa sejarah panjangnya? Ikuti terus tayangan ini hingga selesai. Dan jangan lupa bantu channel kami agar cepat berkembang dengan memberikan like, subscribe, dan komen apabila ada informasi yang kurang tepat ataupun pertanyaan untuk penjelasan yang kurang lengkap. Sejarah kelapa sawit di Indonesia berawal dari tahun 1848. Adalah Dr. D.T. Price, seorang warga negara Belanda yang membawa 4 biji kelapa sawit ke Hindia Belanda saat itu. 2 biji dari Bourbon Mauritius dan 2 biji lainnya dari Hortus Botanicus Amsterdam. Keempat biji tersebut merupakan tumbuhan khas yang berasal dari Afrika Barat. Nah loh, kenapa di Afrika sana sebagai tempat nenek moyangnya kelapa sawit, justru produksinya nggak sebanyak kita ya? Silahkan, bantu jawab di kolom komentar ya. 4 biji kelapa sawit yang dibawa si Pres tadi kemudian ditanam di kebun raya Bogor yang saat itu dipimpin oleh Johannes Elias Teisman dan berhasil tumbuh dengan subur. Memang benar kata Kus Plus, kalau Indonesia itu memang tanah surga. Buktinya, salah satu tumbuhan yang berasal dari Afrika mampu tumbuh dengan subur di negara kita. Selanjutnya pada tahun 1853, atau 5 tahun setelah ditanam, pohon kelapa sawit di kebun raya Bogor tersebut menghasilkan buah. Biji-biji kelapa sawit itu kemudian disebar secara gratis ke seluruh daerah untuk menjadi tanaman hias di pinggir jalan. Popularitas sawit sebagai tanaman hias pun mengemuka. Beberapa tahun kemudian, sawit diuji coba tanam menjadi komoditas dagang. Revolusi industri yang terjadi di Eropa turut mendorong terjadinya lonjakan permintaan terhadap minyak. Hal ini mendorong pemerintahan Hindia Belanda mencoba melakukan penanaman kelapa sawit di beberapa tempat. Percobaan penanaman kelapa sawit pertama kali dilakukan di Karesidenan Banyumas antara tahun 1856 hingga 1870. Namun, tidak menghasilkan minyak yang baik meski berbuah 4 tahun lebih cepat dibandingkan di Afrika yang membutuhkan waktu 6-7 tahun. Selanjutnya, percobaan penanaman kedua dilakukan pemerintahan Hindia Belanda di Palembang, di Muara Enim tahun 1869, Musi Ulu tahun 1870, dan Belitung pada tahun 1890. Namun, hasilnya masih kurang baik, dikarenakan cuaca di Palembang yang tidak cocok. Hal yang sama juga terjadi di Banten, meski coba dilakukan perkebunan kelapa sawit pada tahun 1895. Kemudian dikembangkan di Sumatera Utara. Ternyata hasilnya sangat baik. Keunggulan kelapa sawit Sumatera Utara sangat dikenal luas bahkan jauh sebelum Perang Dunia Kedua dengan varietas Dura Deli, yakni tanaman kelapa sawit yang ditanam di daerah Deli, Medan dan sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, terus dilakukan penelitian mengenai bibit sawit ini.
Riset awal melibatkan warga lokal yang dilakukan oleh lembaga Aglemin Vereniging van Rubberplanters ter Outskirts van Sumatera atau AVROS. AVROS kemudian mendirikan pusat penelitian perkebunan bernama Algemeen Proefstation der AVROS atau APA pada tanggal 26 September 1916 di Medan, Sumatera Utara. APA inilah yang saat ini kemudian menjadi perusahaan pembibitan kelapa sawit terbesar di Indonesia, yakni PPKS atau Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Awalnya, APA didirikan untuk penelitian mengenai budidaya karet. Namun, berkembang meneliti juga kelapa sawit dan teh. Selain itu juga, Handel Vereniging Amsterdam atau HVA juga mendirikan balai penelitian sisal di Dolok Ilir dan menghasilkan varietas unggul jenis C. vera. Ekspor kelapa sawit pertama terjadi pada tahun 1919 yang berasal dari perkebunan di pesisir timur Sumatera. Namun, memasuki Perang Dunia Pertama, produksi kelapa sawit berjalan lambat dan baru setelah depresi besar tahun 1921, aktivitas penanaman kelapa sawit kembali bergairah. Perlahan-lahan produksi minyak kelapa sawit di Hindia Belanda pun meningkat. Baik pengusaha dan pemerintah kolonial untung besar. Bahkan ekspornya mampu mengalahkan dominasi negara-negara Eropa yang menjadi tanah kelahiran sawit. Keempat pohon induk kelapa sawit di kebun raya Bogor tersebut akhirnya mati dimakan usia dan terakhir hidup pada tahun 1900-an. Meski nenek moyang sawit di kebun raya Bogor sudah mati, namun turunannya telah menjadi jutaan hektar di Indonesia dan Malaysia. 4 bibit sawit di kebun raya Bogor tersebut jugalah yang telah mengantarkan Indonesia sebagai negara produsen sawit terbesar di dunia sejak 2006. 4 bibit sawit kebun raya Bogor itu jugalah yang menghasilkan devisa negara sebanyak 25 miliar dolar per tahun, dan tentunya masih banyak juga dampak-dampak lain yang telah dihasilkan dari 4 bibit sawit tersebut. Salah satu yang terbaru misalkan, kelangkaan minyak goreng salah satunya disebabkan juga oleh 4 bibit sawit tersebut.